agar tidak pergi kemana-mana. Kami memaintain agar tidak bingung, sehingga FKM kita bentuk hasil diskusi saya dengan Suharto Monoarfa sebelum dikudeta dulu, kan, untuk mencoba menampung aspirasi yang tidak setuju P3 di KIB. Oke. Ya kan, sehingga Harso setuju. Tujuannya adalah untuk melapis dapil-dapil yang tidak dapat dijangkau oleh DPP. Karena banyak kita punya dapil-dapil kehilangan. Di Jawa Tengah kehilangan banyak, di Jawa Barat kehilangan banyak, DKI habis sama sekali. Itulah FKM dibentuk dan Harso setuju. Adanya perbaikan terhadap hal-hal yang selama ini merugikan rakyat, merugikan negara di segala bidang, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, tentu kita berharap Indonesia ke depan menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Tadi di prognosnya sudah terbaca ya, sudah di MNC News, di Jakarta dan Banten itu cenderung yang paling unggul adalah Anies Baswedan. Meskipun di Jakarta yang kedua itu Ganjar, tapi di Banten juga, di Banten itu Prabowo Subianto nomor 2-nya. Jawa Barat juga Anies yang unggul, tapi tidak terlalu dominan dibandingkan di Jakarta dan Banten. Kalau di Jakarta dan Banten, separuh pemilih Jakarta dan Banten itu hampir menjadi basisnya Anies Baswedan. Kalau di Jawa Barat, Anies 36, tapi terpaut tidak terlalu jauh dengan Prabowo di 30% elektabilitasnya. Tapi Jawa Tengah itu sangat kuat sekali, basis utama Ganjar Pranowo yang memang gubernurnya Jawa Tengah itu angkanya di atas melampaui 70%, yaitu 71,4%. Sedangkan di Jawa Timur sama dengan fenomena Anies Jawa Barat, perolehan di Jawa Timur Ganjar juga 36%. Tapi jangan lupa untuk membacanya, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadi basis Ganjar ini, DPT-nya kalau digabungkan lebih kurang sekitar 32%. Dalam rangka untuk membackup agar P3 ini bisa lolos dari jebakan parlemen threshold 4%. Itu awal tujuannya. Tapi kan harusnya kan keburu dikudeta. Itu kan disayangkan sekali gitu. Bahasanya dikudeta ya kalau Pak Habib. Ini saya tanyakan ke Mas Habib. Karena di P3 itu tidak ada tradisi kudeta, PLT, nggak ada tradisi itu. Baru kali ini aja. Dan ini saya sebut namanya dikasih rusak oleh para kader pelintas batas. Tapi sebelum Pak Habib, sebelum sampai ke situ, ketika deklarasi kemarin posisinya Pak Habib ini sebenarnya masih pengurus P3 kah atau gimana? Saya adalah senior P3. Ini sih ya, anak kemarin baru masuk P3 kemarin, saya baru kenal juga di sini gitu kan. Ya kan? Pak Anies Baswedan, saya kira beliau tepat untuk memimpin bangsa ini ke depan. Track record beliau, baik di dalam dunia pendidikan, dunia pemerintahan, dan juga bagaimana beliau berbuat selama ini, semua sudah terbukti memang adalah untuk kebaikan bangsa dan negara. Kalau Jawa Barat, Banten, dan Jakarta yang dikuasai Anies itu lebih kurang 25%. Nah, Jawa Barat itu kan pemilihnya Renat sekitar 17,5%, Jawa Tengah 16 sekian persen, Jawa Timur 16 sekian persen, Banten dan Jakarta itu sekitar 4,1 dan 4,3%. Jadi itu kira-kira gambaran peta di capres 3 capres di Pulau Jawa. Sementara Pak Prabowo tidak ada yang unggul nomor 1, tapi masih lumayan punya basis, terutama di Banten dan Jawa Barat. Di Jawa Timur juga lumayan. Cawapres yang bisa berpotensi memecah basis lawan, figur lawan yang berpotensi cukup kuat di daerah situ. Itu dua pertimbangan yang bisa menjadi sang capres untuk mencari pasangan cawapres. Nah, cawapres ini pertama tentu dibutuhkan dia secara elektabilitas, Renat, memberikan dukungan secara hubungan nasional. Dan secara perspektif adalah masa depannya P3. Karena LSI P3 hari ini cuma 1,8%. 2,8, sementara Anies 30%. Saya tidak masuk pada struktural. Saya strukturalnya itu loh saya. Jadi FKM ini tidak mempunyai hak untuk mengusung capres. Potensi untuk memenangkan pertarungan dalam rangka nanti di kampanye tentunya. Tapi yang kedua, cawapres juga diperlukan dalam
tahapan atau fase kandidasi. Jadi cawapres yang berpotensi tidak harus orang partai politik. Kalau dia berpotensi punya jejaring parpol yang sangat kuat, pertama adalah kekuatan elektabilitas, yang kedua adalah jejaring untuk mendapatkan boarding pass atau tiket partai. Nah, variabel ini juga penting untuk dilihat cawapres mana yang bisa menyumbang itu, bisa diterima oleh berbagai macam partai di koalisi dan seterusnya. Tentu juga yang lain adalah faktor logistik. Nah, ini saya kira cawapres menjadi penting untuk dipertimbangkan oleh si capres, kecuali incumbent di periode kedua seperti Pak SBY di 2009 dan Pak Jokowi di 2019 memang variabel cawapres tidak begitu determinan. 170 purnawirawan TNI Polri deklarasi dukung Anies Baswedan jadi capres 2024. Dikutip dari liputan6.com Jakarta. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan mendapat dukungan dari 170 lebih purnawirawan TNI Polri yang tergabung dalam Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk Perubahan FP3. Ratusan purnawirawan itu turun gunung untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres perubahan. Ketua FP3 Letjen Purnawirawan TNI Ediwan Prabowo mengatakan, dukungan tersebut dilandasi atas keprihatinan atas kondisi kehidupan saat ini. Maka dari itu, kehadiran Anies sebagai baca pres perubahan dinilai mampu mengubah kondisi tersebut. Kami dukung Pak Anies. Pertama, kami menilai bahwa perubahan ada di atas segala-galanya, kata Edi dalam konferensi pers Jakarta Kamis 6 Juli 2023. Dalam arti, kami akan mendukung agar perubahan bisa lebih menang dalam kontestasi pemilu 2024 yang aman, damai, jujur, adil, dan sejahtera, sambungnya. Lebih lanjut, Ediwan beranggapan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai ikonik masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin melihat perubahan dalam pemerintahan 2024 mendatang. Terlebih, sosok Anies yang sudah memiliki rekam jejak seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hingga sebagai Gubernur sudah terjamin akan kepemimpinannya. Secara kompetensi sudah tidak diragukan lagi beliau untuk memimpin negeri ini menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera. Jadi tidak usah panjang lebar menyampaikan ada 10.000 bahkan 100.000 alasan yang membuat beliau memang cocok tepat untuk memimpin bangsa ini pada tahun 2024 ke atas sebagai presiden, tuturnya. Dalam arti kami akan mendukung agar perubahan bisa lebih menang dalam kontestasi pemilu 2024 yang aman, damai, jujur, adil, dan sejahtera, sambungnya. Lebih lanjut, Ediwan beranggapan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai ikonik masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin melihat perubahan dalam pemerintahan 2024 mendatang. Ketua FP3 Letjen Purnawirawan TNI Ediwan Prabowo mengatakan, dukungan tersebut dilandasi atas keprihatinan atas kondisi kehidupan saat ini. Maka dari itu, kehadiran Anies sebagai baca pres perubahan dinilai mampu mengubah kondisi tersebut.